penelitian biologi sebelum jadi museum. Nah, setelah menjadi museum itu tahun 1929. Gedung ini juga peruntukan untuk Kongres Asia Pasifik untuk para peneliti geologi. Dari zaman Belanda, kemudian beralih ke zaman Jepang, kita baru museum sampai ke Indonesia sampai sekarang. Minyak dan gas bumi itu adalah salah satu sumber daya energi yang dihasilkan dari aktivitas bumi. Jadi minyak dan gas bumi sendiri ini tidak terlepas dari kehidupan mikroorganisme pada jutaan atau sampai ratusan juta tahun yang lalu ya. Nah, jadi ini tuh membawa manfaat bagi kehidupan manusia seperti kita ketahui dari minyak dan gas bumi itu bisa jadi bahan bakar. Gitu ya. Nah, nanti minyak dan gas bumi ini, khususnya minyak bumi itu disebut juga sebagai hidrokarbon. Jadi dia itu disusun oleh hidrogen dan karbon atau C. Nah, jenis lainnya adalah padatan hidrokarbon yang setelah melalui proses teknik kimia dan industri seperti penyulingan itu nanti akan menghasilkan berbagai macam bahan bakar seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, ini di sini ada pemisahan minyak bumi nih melalui proses destilasi. Jadi melalui proses ini dipanaskan, nanti pada titik-titik tertentu akan menghasilkan bahan bakar yang berbeda-beda. Contohnya di sini akan menghasilkan gas bakar, gasolin. Gasolin itu nanti yang akan jadi bensin. Nah, kalau propana dan butana itu akan jadi LPG. Nah, ini dia bisa menghasilkan kerosin yang nanti ujungnya jadi minyak tanah. Tahu nggak minyak tanah? Terus diesel ya, ini bisa jadi solar. Terus pelumas kayak oli-oli gitu, dia dari minyak bumi juga. Terus minyak beratnya ini nanti akan menghasilkan biji plastik, bahkan nanti residunya itu jadi aspal. Tuh. Kalau pengolahan gas ini juga sama ya, dari gas alam dimurnikan, ini proses gas sintesa dan nanti menghasilkan berbagai jenis gas gitu. Oke, di sini ada terbentuknya minyak dan gas bumi itu ada teori anorganik sama teori organik. Kalau teori organik itu menyatakan bahwa minyak dan gas bumi berasal dari ganggang, kemudian dari bakteri atau plankton dan tumbuhan lunak ras yang mati terendapkan bersama unsur-unsur pembentuk batuan menjadi batuan hidup dan tertimbun sehingga menghasilkan proses pematangan dan atau terbentuk minyak dan gas bumi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Kak udah ngejelasin tentang minyak dan gas bumi. Ya, sama-sama. Di sini saya mau nanya tentang koleksi ulang dari tahun sekitaran berapa aja nih Pak?
Jadi di Museum Geologi ini berbagai macam koleksi, dari batuannya, dari fosilnya, artefaknya, bahkan sumber-sumber energi yang bisa disampaikan serta manfaat geologi untuk manusia dari zaman ke zaman, dari zaman prasejarah sampai modern. Ini kita Jagrata, salah satu koleksi Museum Geologi namanya Tridacna, hewan tidak bertulang belakang. Jadi setelah masa Kenozoikum itu kita menjelaskan tentang masa periode tersier sekitar 64 juta tahun yang lalu, ketika punahnya dinosaurus baru muncul Indonesia. Jadi dominannya binatang-binatang seperti ini, moluska sama ini tumbuhan. Jadi namanya fosil itu adalah makhluk hidup yang tertimbun lama sehingga mengeras selama 11.000 tahun. Itu arti dari fosil. Makhluk hidup yang tertimbun lama selama 11.000 tahun. Makhluk hidup itu ada 3, ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Salah satunya di 3 makhluk hidup itu berada di Museum Geologi, koleksi-koleksinya.